Dewa 19 tuai pujian setelah menunda konsernya di GBK demi timnas Indonesia. Begini jawaban Irfan Jaya setelah mencetak gol dan ditonton langsung oleh Coach Sintayong. Benarkah Daniel Klein bersiap ke Indonesia untuk mengurus proses dirinya untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda? Coach Sintayong turut berduka atas terjadinya kecelakaan pesawat di Korea Selatan. Media Vietnam mendadak sorti klaim AFF yang disebut murka kepada Coach Sintayong karena menurunkan reputasi turnamen. Erick Thohir gandeng ke FA untuk menjalin kerjasama demi kemajuan timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Klaim pengamat sepak bola Indonesia yaitu Akmal Marhali yang mengatakan bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara murka kepada Coach Sintayong kini menjadi sorotan media Vietnam, di mana hal ini semua terkait dengan Piala AFF 2024. Ya, beberapa waktu yang lalu Akmal mengklaim bahwa perwakilan AFF marah kepada keputusan Coach Sintayong yang menggunakan mayoritas pemain U22 untuk tampil di ajang tersebut. Saya ingat sekali ketika tur Piala AFF ke Jakarta, pihak AFF itu marah kepada Sintayong ketika kita mau menurunkan tim U22, kata Akmal Marhali. Ya, dalam hal ini yang menjadi sorotan media Vietnam yaitu Soha VN adalah pernyataan Akmal yang menyebut Coach Sintayong dianggap telah menurunkan reputasi Piala AFF. Hal itu dikarenakan ajang ini sebelumnya menjadi pertarungan negara-negara untuk menurunkan skuad terbaik. Ucapan Akmal tentang tujuan Coach Sintayong untuk mematangkan pemain muda akan tetapi kemudian gagal dan disebut membawa banyak dampak negatif dan juga disorot oleh media Vietnam. Kabar soal AFF marah kepada Coach Sintayong sebelumnya juga menjadi sorotan di dalam negeri. Akan tetapi ada juga yang membela keputusan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ya, meskipun Piala AFF selama ini dianggap menjadi tempat untuk para pemain utama, namun tetap saja agendanya tidak masuk ke dalam kalender FIFA, di mana hal itu sulit untuk mengumpulkan pemain terbaik timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Contoh saja untuk Piala ASEAN 2024 ini adalah Ivar Jenner dan Justin Hapner, di mana kedua pemain tersebut awalnya diharapkan bisa bergabung bersama skuad Garuda, akan tetapi keduanya tidak diizinkan oleh klubnya masing-masing. Grup musik Dewa 19 rela menunda konser mereka yang rencananya akan digelar pada 18 Januari 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Salah satu alasannya adalah demi mendukung timnas Indonesia yang akan menjamu Bahrain dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga pada Maret mendatang. Ya, Dewa 19 merasa perlu untuk menunda konser ini agar memberikan waktu kepada pengelola GBK untuk merawat rumput stadion agar dalam kondisi terbaik saat digunakan timnas Indonesia. Untuk mendukung perjuangan timnas Indonesia yang akan bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, jadwal konser Dewa 19 resmi ditunda pada hari Sabtu 6 September 2025, tulis akun Instagram resminya. Keputusan ini diambil demi memastikan kualitas lapangan tetap optimal, baik untuk lapangan nasional maupun untuk konser yang penuh dengan energi dan nostalgia, jelasnya lagi. Ya, memang kualitas rumput GBK dalam beberapa laga tim merah putih menuai kritik, di mana saat itu rumput GBK disebut jauh dari kata bagus. Para pecinta sepak bola pun berharap bahwa rumput GBK bisa dalam kondisi terbaik di tahun depan, apalagi persiapan pengelolaan dinilai cukup panjang sebelum digunakan pada Maret 2025 ini. Ya, bagi timnas Indonesia, laga melawan timnas Bahrain sangat penting dalam menjaga asa lolos ke Piala Dunia, di mana rumput yang baik dianggap punya peran penting dalam upaya timnas Indonesia memberikan performa terbaik di lapangan. Daniel Klein yaitu kiper asal klub Bundesliga kini menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Namun sebelum mengaku siap menjadi bagian dari skuad Garuda, ia beberapa tahun yang lalu disebut sempat menolak tawaran untuk membela timnas Indonesia. Daniel yang saat itu masih membela timnas Jerman U19 berharap dirinya akan terus dipanggil untuk memperkuat timnas Jerman. Aku tidak tahu untuk saat ini, aku pikir aku akan tetap di tim nasional Jerman, kata Daniel dikutip dari cuitan @ft_idn pada 3 tahun yang lalu. Namun seiring berjalannya waktu ditambah semakin sulitnya skuad Garuda dalam
ajang kualifikasi Piala Dunia, kini klien tampaknya berubah pikiran, di mana kiper yang memiliki darah keturunan Jerman Bali itu mengaku telah dihubungi oleh Fardy Bahdim. Ya, Fardy Bahdim menghubungi saya beberapa hari terakhir. Dia bertanya apakah saya bisa membayangkan bermain untuk tim nasional Indonesia, kata Daniel Klein. Tentu saja saya bisa membayangkan bermain dalam waktu dekat untuk timnas Indonesia. Menurutku ibu akan setuju, sambung kiper setinggi 193 cm itu. Ya, Daniel mengatakan jika memungkinkan bisa saja dalam waktu dekat ia datang ke Indonesia untuk mengurus keperluan naturalisasi. Saya pikir itu mungkin, entahlah bisa saja tahun ini saya ke Indonesia, kata Daniel kala itu. Ya, selain itu Daniel juga menunjukkan ketertarikannya ke Indonesia dengan menambahkan bendera Indonesia di bio Instagram miliknya. Pemain Bali United yaitu Irfan Jaya kini merespon soal apakah dirinya akan dipanggil lagi ke timnas Indonesia setelah berhasil mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya. Yang diketahui Coach Sintayong saat itu menyaksikan langsung laga tersebut. Winger 28 tahun itu pun mengatakan bahwa dirinya tidak tahu kalau Coach Sintayong menyaksikan pertandingan itu. Di mana ia pun menegaskan bahwa dirinya tentu senang andai mendapatkan kesempatan lagi bersama timnas Indonesia. Namun jika tidak, ia tetap akan mendukung rekan-rekannya yang berjuang di tim merah putih. Saya tidak tahu kalau Coach Sintayong di lapangan menonton pertandingan dan baru tahu di akhir setelah teman-teman memberitahu saya, ucap Irfan Jaya. Soal itu kembali lagi ke pelatih, kalau dipanggil ke timnas lagi tentu senang, tapi kalau tidak pasti saya mendukung teman-teman yang masih berjuang di sana, jelas Irfan Jaya. Ya, Irfan Jaya sendiri pernah mendapatkan kesempatan dari Coach Sintayong untuk berjuang di timnas Indonesia, di mana ia menjadi andalan di skuad Garuda pada Piala AFF 2020. Namun sayangnya pemain 28 tahun tersebut tidak dipanggil lagi karena mengalami cedera. Selain itu, ia disebut kalah bersaing dengan nama-nama lain di skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menginginkan timnas Indonesia konsisten lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade, di mana skuad Garuda dapat mewujudkannya secara perlahan. Ya, saat ini timnas Indonesia berpeluang melaju ke Piala Dunia 2026, di mana skuad Garuda saat ini terus bersaing di putaran ketiga. Yang paling penting sebenarnya bukan hanya menargetkan Piala Dunia dan Olimpiade, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita bisa konsisten lolos ke Olimpiade dan Piala Dunia, ucap Erick Thohir. Tetangga kita seperti Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi sudah konsisten. Itulah mengapa kita juga belajar dari Korea Selatan agar bisa diaplikasikan untuk Indonesia, imbuh Erick Thohir. Ya, Erick Thohir menceritakan bahwa PSSI telah melakukan studi banding ke Belanda dan Jerman serta berencana menggandeng Federasi Sepak Bola Korea Selatan demi melakukan kerjasama. Saya tahu itu tidak mudah, tapi saya pikir ini sesuatu yang kami bangun dari manajemen di PSSI dan juga program jangka panjang untuk akar rumput. Contohnya kami pergi ke Belanda untuk melakukan perbandingan, ujar Erick Thohir. Kami pergi ke Jerman tahun lalu. Kita juga berencana pergi ke Korea Selatan untuk bertemu dengan KFA untuk menjalin hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan, ungkap Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong mengucapkan bela sungkawa atas insiden pesawat Jeju Air yang terbakar di Bandara Muan. Ya, Coach Sintayong merupakan pelatih asal Korea Selatan. Tentu saja dirinya mengetahui kabar yang berasal dari negaranya tersebut. Ya, belum lama ini terjadi insiden yang disorot yaitu pesawat Jeju Air yang terbakar. Juru taktik 54 tahun itu lantas memberikan ucapan duka cita. Turut berduka cita yang dalam untuk para korban pesawat Jeju Air, tulis Coach Sintayong di akun Instagramnya. Ya, tak ayal warganet pun kemudian ikut memberikan komentar di postingan Coach Sintayong. Coach ikut sedih, semoga hal baik selalu datang kepada kita, tulis seorang warganet di kolom komentarnya. Ya, adapun pesawat tersebut yang terlibat dalam kecelakaan membawa 181 penumpang terbakar saat mendarat setelah dikabarkan mengalami masalah pada roda pendaratannya. Pesawat yang kembali dari Bangkok itu keluar dari landasan pacu, menabrak pagar dan menghantam dinding sebelum akhirnya meledak. Rekaman media lokal menunjukkan bahwa pesawat tergelincir di landasan pacu, dilapisi api dan puing-puing. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.